Yori Pisan. Raksa Art Production. Mixagri membasmi semua gejala flu. Pilek, Mixagri sakit kepala, Mixagri hidung tersumbat, Mixagri bersin, Mixagri flu, Mixagri. Mana Kang? Sekarang masukkan ke dalam tas itu, Man. Ya Kang, ya. Rambutku menjadi pendek. Aku tidak mau. Kembalikan rambutku. Nanti kan tumbuh lagi, Neng. Ya. Siapa kamu? Maman saya, Maman. Aja. Rupanya kamu ya? Kamu dan Dadang Sutrisna. Kalian bajingan tengik. Ayo Kang, lari Kang. Tidak perlu. Kau yang busuk. Kini kamu akan kubunuh. Aku akan dibunuh. Tidak, aku tidak mau. Tolong. Jangan lari. Ayo, Man, kita kejar dia, Man. Mereka mau bunuh aku. Ayo, Man. Kang, awas Kang, ada mobil Kang. Kejar terus, jangan sampai dia lolos. Ayo. Dia menyongsong mobil yang sedang berjalan cepat itu, Kang. Iya. Ayo kita sembunyi supaya tidak kena sindiran pengerum itu. Ayo. Man, kita lari, Man. Oh, mungkin dia mati. Ayo. Iya, Kang. Nah, nampaknya dia mati tuh. Lihat, Kang. Pengendara truk itu ketakutan melihat Iya, tubuh Man. Komaria, Kang. Sepertinya kepala Komaria hancur tergilas roda. Ayo, Kang. Kita pergi saja, nanti orang-orang akan berdatangan, Kang. Ayo. Sekarang memang zamannya Mixagrid. Bapak saya pakai Mixagrid. Ibu saya juga pakai Mixagrid. Semua teman-teman saya selalu memakai Mixagrid. Memang betul, Mixagrid terbukti sangat baik dan ampuh, cepat menyembuhkan segala macam gejala flu, pusing, dan sakit kepala. Memang benar. Sekarang zamannya Mixagrid. Saya juga sangat cocok dengan Mixagrid. Selamat pagi, Bu. Oh, Nasan, Kasan, malang nasib kita, nak. Ada apa, Bu? Komaria, nak. Kenapa Komaria, Bu? Dia telah meninggal, nak. Meninggal? Kenapa, Bu? Dia ditubruk mobil truk, nak. Kepalanya hancur. Meninggal. Di mana kejadiannya, Ibu? Di jembatan sana, 2 hari yang lalu. Sudahlah, Bu. Sudah. Tidak baik Ibu menangis terus. Kokom, anak ibu satu-satunya, nak. Iya, Bu. Iya. Sekarang ibu tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Ibu tinggal sendiri, nak. Ibu tidak usah khawatir. Anggaplah saya anak Ibu. Biar saya pengganti Kokom. Sudah. Nasib ibu teramat buruk, Sudah. nak. Kenapa Kokom ada di jembatan itu, Bu? Nah, sebenarnya dia sudah gila. Gila?
Iya, nak. Dia gila karena ada yang buat. Saya tidak pernah tahu semua ini, Bu. Ibu sedih, nak. Sedih. Nasib si Kokom ternyata buruk. Pasti mereka. Aku akan membuat perhitungan dengan mereka. Apa sebelum itu Kokom ada yang lamar, Bu? Tidak, nak, tidak. Dia siang malam selalu menyebut namamu. Dan setelah dia gila, hampir setiap hari dia menunggumu di jembatan sana. Dia tidak peduli hujan, tidak peduli panas, siang atau malam. Dia selalu ada di jembatan itu. Dia jadi tontonan orang, nak. Kalau begitu siapa yang mengirimkan berita itu padaku? Ini pasti siasat mereka. Baik, tunggu pembalasanku. Sudah banyak nyawa yang kau ambil Dadang Sutrisna. Nyawa bapakku dan nyawa kekasihku. Semuanya adalah orang yang aku cintai. Sekarang kau sudah puas kan bahwa dia telah mati? Kenapa harus tanya padaku? Tanya pada diri Akang. Ya, puas. Walaupun dia mati ditubruk truk. Kan bagus begitu. Jadi bukan kita yang membunuhnya. Dia itu sama saja namanya bunuh diri. Oh, bukan bunuh diri, ada. Mana ada orang yang sudah gila tahu bahwa perbuatannya itu berbahaya atau bukan? Ya sudahlah. Sekarang yang penting Akang harus kerja kembali dengan baik. Mengurus pabrik penggilingan beras kita. Dan ingat Kang, ini adalah peristiwa yang sangat berharga bagi diri Akang. Lalu? Dan jangan liar lagi mata Akang kalau melihat wanita yang cantik. Permisi. Tuh, sahabat Akang datang. Terima kasih. Berita apa lagi, Man? Ya. Ada wanita cantik lagi yang akan kau sodorkan pada Kang Dadang? Tidak ada. Hanya ini mau mengantarkan tas ini. Aku pikir ada mangsa baru lagi untuk suamiku. Seada. Memang begitu kan kenyataannya? Aduh. Mau kemana kau dah? Mau tidur? Siang-siang tidur. Dasar perempuan. Man. Ya. Sudah kau cuci bersih rambutnya? Sudah, Kang. Lihat saja sendiri, Kang. Ini tuh. Tuh, Kang. Iya. Rambutnya bagus sekali. Kang, ini buat apa sih? Akang rambut sebanyak ini gitu. Ya untuk disimpan, Man. Kan tidak baik, Kang, menyimpan rambut orang mati. Kenapa tidak baik, Man? Katanya sih begitu, Kang. Ya aku juga kurang tahu. Biarlah. Sebenarnya aku sangat mencintai dia, Man. Mungkin sampai aku mati, aku tetap mencintainya. Akang, kalau gitu Akang masih cinta. Kenapa Akang membencinya, Kang? Benci itu kan cinta yang kalap, Man. Akang, sudah mati orangnya baru bilang begini. Loh, dulu kan aku sudah sering bilang padamu. Iya, tapi tidak pakai kalau segala-segala gitu, Kang. Aku akan simpan rambut itu baik-baik, Man. Ya, bahkan aku sudah berniat. Kalau aku mati kelak, aku ingin dikubur di samping kuburannya. Kang Dadang gimana? Man, kenapa kau tertawa, Man? Akang cengeng. Kalau sudah mati ya biar dikubur satu lubang juga, Kang. Ya tidak ada gunanya lagi. Sudah terlambat, Kang. Buat apa tengkorak sama tengkorak bermesraan? Kamu? Kang. Itu kan melambangkan betapa cintanya aku padanya, Man. Tapi bagi saya aneh, Kang, kedengarannya nih aneh. Sudahlah. Kamu tidak mengerti apa yang terasa dalam hatiku. Aduh, Kang Dadang. Kang Dadang, ada berita penting nih, Kang. Berita apa? Ini Hasan
Tuan Sidik sudah pulang dari Sumatera. Lalu mau apa dia? Mau balas dendam? Ya, mungkin saja, Kang. Dia kan tidak tahu semua ini secara terperinci. Ya, aku cuma bilang saja, Kang. Siapa tahu dia cari Akang. Gitu, lalu dia membuat perhitungan sama Akang. Alah, biarkan saja. Aku sudah siap. Sudah 1 minggu anakku meninggal. Tapi sepertinya dia masih hidup saja. Ya, sepi betul hidup begini. Lama-lama aku bisa menjadi orang bisu. Karena tidak ada lagi orang yang kuajak bicara di rumah ini. Kenapa lolongan anjing itu dekat sekali bunyinya ya? Bunyinya seperti di bawah pohon waru di halaman rumahku. Bu. Seperti suara anakku. Bu, buka pintu, Bu. Apa betul anakku? Tapi dia sudah meninggal kan, Bu? Aku datang. Iya, anakku. Coba aku intip. Mungkin ada orang di luar sana. Tidak ada siapa-siapa di luar. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Bu, buka pintu. Apa aku tidak salah dengar ya? Atau aku buka saja pintu itu? Ibu, aku datang. Biarlah, aku buka saja. Siapa tahu orang lain yang perlu bantuanku. Tidak ada apa-apa. Semua gelap. Anginnya kencang betul. Sudahlah, rupanya memang perasaanku saja. Sebaiknya aku tutup pintu ini dan aku tidur. Nak, kenapa kau menakut-nakuti ibumu? Kenapa kau jadi setan penasaran, Nak? Ya Tuhan, ada apa dengan anakku? Kenapa dia tidak menampakkan wujudnya? Supaya aku tahu apa yang terjadi padanya.
begitulah Nak Hasan. Sudah beberapa kali Ibu alami kejadian ini. Ibu tidak pernah melihat wujudnya? Tidak, Nak. Ibu sedih. Kenapa anak ibu sudah meninggal masih menderita begitu? Kira-kira jam berapa dia datang setiap malam, Bu? Ibu tidak tahu, Nak. Tapi bila terdengar suara anjing melolong di halaman rumah, maka sebentar lagi pasti ada suara-suara yang memanggil ibu. Suara itu, Nak, persis suara anak ibu. Kasihan orang tua ini. Penderitaannya bertubi-tubi datangnya. Apa akal kita ya, Nak? Ibu tidak pernah menanyakan pada suara yang memanggil-manggil ibu itu, dia mau apa? Tidak, Nak. Hanya ibu coba kuatkan hati. Lalu ibu bukakan pintu ini. Tidak ada apa-apa di luar. Komaria mati penasaran. Ini pasti ada sebabnya. Oh ya, Bu. Ibu tidak pernah bermimpi dengan Komaria? Sering, Nak. Dia selalu datang dengan baju yang bagus, tapi kepalanya berlumuran darah. Dan rambutnya kok sudah dipotong pendek, seperti waktu orang-orang melihatnya tertubruk truk dulu. Ibu tidak melihat mayatnya waktu itu, sehingga ibu yakin rambutnya sudah dipotong? Tidak, Nak. Ibu tidak tega melihatnya. Pasti ini ada yang tidak beres, Bu. Biar aku selidiki. Ibu jangan gelisah terus. Percayalah, akan aku cari apa sebabnya. Iya, Nak. Tolonglah dia. Sepertinya dia mendapat kesulitan di alamnya yang baru. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ada tamu mencari saya? Belum ada. Atau ada telepon buat saya? Juga belum, Pak. Baiklah. Nanti kalau surat yang kemarin itu sudah selesai diketik, serahkan pada saya. Baik, Kang. Komaria, Selamat pagi, Pak. selamat pagi. Sudah lama menunggu saya? Sudah. Apa saudari bertemu dengan sekretaris saya tadi? Sewaktu saudari masuk ke ruangan ini? Tidak. Waktu saya datang, dia belum ada. Oh, begitu. Baiklah. Perlu dengan saya? Iya. Maaf, saya tadi agak terkejut melihat saudari. Kenapa, Pak? Ada yang berubah pada diri saya? Tidak. Hanya rambutnya saja yang berubah. Iya. Sekarang rambut saya dipotong pendek oleh orang tanpa setahu saya, Pak. Loh, kenapa begitu? Ya, dia mengambilnya sewaktu saya sedang tidur. Aneh. Atau ibu saudari yang memotongnya? Saya tidak tahu. Tapi biarlah. Iya, biarlah. Jadi perlu apa saudari kira-kira? Kalau saya bisa bantu, akan saya bantu. Iya, saya mau menanyakan. Iya, saya mengerti. Mengenai gaji Hasan Sidik tentunya. Saya... Iya, saya tahu. Memang sudah beberapa bulan ini saya tidak memberikan gajinya pada saudari. Satu, karena saudari tidak datang kemari. Dan yang kedua, karena juga baru-baru ini Hasan Sidik pulang ke kampungnya tanpa izin dari saya. Tapi tidak apa-apa, karena saudari sudah jauh-jauh datang kemari, dan saya akan memberi saudari uang atas nama saya pribadi. Terima kasih, Pak. Saya tidak membutuhkannya. Tidak usah menolak. Saya akan tersinggung kalau saudari tolak. Halo, Pak Sam. Tolong keluarkan uang tunai 200.000, Pak. Untuk tamu saya. Tidak usah. Iya. Atas nama saya saja. Iya, terima kasih.
Nanti saudari Komariah bisa ambil di keuangan di tempat Pak Sam. Saya hanya datang ingin menanyakan Bang Hasan pada Bapak. Oh, Kenapa dia dipindahkan dulu dari sini? dia dulu dipindahkan dari sini karena dia butuh uang. Jadi memang gajinya dinaikkan, tapi kerjanya dipindahkan ke tempat yang lebih jauh. Iya, masuk. Komaria. Kenapa? Kau terkejut? Saya tidak melihat bila datangnya. Iya, dia datang sewaktu Rika belum datang ke kantor. Iya. Maaf, Pak. Ini suratnya. Sudah saya ketik. Oh iya, terima kasih. Nah, saudari, Iya. kapan-kapan saya akan datang ke rumah saudari untuk jalan-jalan. Terima kasih, Pak. Tapi sekarang saya sudah pindah. Pindah? Iya. Jauh dari tempat yang dulu. Tidak. Kalau Bapak mau bertemu dengan saya, tanyakan saja ke rumah saya yang lama. Iya, baik. Saya mau pulang sekarang, Pak. Iya, silakan. Dan jangan lupa mengambil uang di keuangan ya. Iya, Pak. Terima kasih. Gadis itu bertambah cantik dengan rambutnya yang dipotong pendek. Tapi kenapa wajahnya agak pucat ya? Apa mungkin dia sakit? Atau sebaiknya aku antarkan saja dia pulang, biar aku juga tahu di mana rumahnya yang baru. Rika, tolong panggilkan saudari Komariah tadi kemari. Dia ada di dalam kan, Pak? Di dalam? Dia kan sudah keluar dari ruangan saya, Rika. Tapi saya tidak melihat dia keluar. Kau rupanya banyak melamun pagi ini. Sehingga orang lewat di depanmu kau tidak tahu. Tapi betul-betul belum ada yang lewat di depan saya, Pak. Iya. Kecuali Bapak. Sudah. Halo. Ini siapa? Oh, tolong Pak Sam. Saya mau bicara. Pak Sam? Uang yang saya suruh sediakan sudah diambil oleh orangnya, Pak. Sudah. Masih ada orangnya di sana. Sudah keluar? Sudah lama? Tapi saya tidak melihatnya lewat di sini. Iya, sudah. Sudah keluar katanya Rika. Coba aku lihat keluar sebentar. Kelihatannya Pak Firman sangat mencintai Komaria. Sehingga jadi linglung begitu. Atau ada sesuatu yang ketinggalan milik Komaria? Juga tidak ada, Rika. Cepat betul perginya gadis itu. Ada sesuatu yang penting, Pak? Tidak. Aku akan mengantarkannya pulang. Kelihatannya dia sakit. Kasihan ya. Malam ini suasananya agak menyeramkan. Tapi aku harus menemui setan Komariah itu. Mana hujan gerimis lagi. Agak dingin juga. Seperti ada orang di jembatan itu. Mungkin itu dia. Coba aku ke sana. Ya, seperti wanita. Agak berbau anyir.
kenapa jadi begini? Kom? Maria? Siapa kau? Aku, Hasan Sidik. Hasan Sidik? Ah, jangan dekati aku. Kenapa kau sebenarnya, Kom? Aku bukan milikmu lagi. Jangan dekati aku. Bilanglah padaku, apa yang kau mau? Aku akan membantumu. Rambutku, Bang. Aku minta rambutku kembali. Lihat, ini rambutku sudah dicuri orang. Mengerikan. Rambutmu dipotong orang sampai batas bahumu. Kokom. Kepala belakangmu pecah. Bau anyir sekali. Mana rambutku? Mana rambutku? Kembalikan rambutku. Kom, tunggu. Apa kau tidak sayang pada ibumu? Ibuku? Ibuku? Ibu. Katakanlah, Kom. Siapa yang membuatmu begini? Bang Hasan. Mereka telah menganiaya aku. Mereka menyiksaku. Siapa mereka itu, Kom? Mereka meneluh aku, Bang. Katakanlah. Aku akan balaskan sakit hatimu. Supaya engkau tenang di alam baka. Mereka meneluh aku melalui Mbah Kelabang. Mbah Kelabang. Lalu siapa lagi, Kom? Mereka menganiaya aku. Kembalikan rambutku. Kom, siapa lagi yang menganiaya kamu? Kembalikan rambutku. Raksa Art Production. Aku harus selidiki. Kenapa Komariah menjadi begitu? Aku harus minta bantuan kakek Salim. Aku akan coba memanggil kakek itu dengan ikat kepalanya ini. Kakek Salim, aku minta bantuanmu. Kakek Salim, aku minta bantuanmu. Ada apa, anakku? Kau rupanya dalam kesulitan. Iya, Kek. Saya mohon bantuan kakek. Apa kesulitanmu, nak? Aku ingin tahu siapa yang menganiaya kekasih saya dan orang tua saya, sehingga mereka menemui ajalnya. Kau bersamalah, anakku. Pegang kuat-kuat ikat kepalaku itu. Nanti kau akan tahu apa sebenarnya tentang misteri kematian mereka. Baik, Kek. Tapi kau harus ingat bahwa sukmamu akan dibawa ke sebuah tempat di mana makhluk-makhluk yang kau temui nanti di sana bukanlah dari dunia kita ini. Dan bila kau melihat kekasihmu di sana, jangan kau tegur. Bila kau tegur, maka celakalah dirimu. Iya, Kek. Peganglah erat-erat ikat kepalaku itu dan bersamadilah engkau. Baik, Kek. Akan aku lakukan. Di mana aku ini?
tangga menuju ke bawah kawah itu. Mungkin aku harus turun ke bawah ini. Siapa tahu aku akan menemui apa yang dikatakan oleh kakek Salim. Di bawah kawah gunung ini ada sebuah istana. Dan penghuninya tampak pucat semua. Tapi mereka tidak memperdulikan kehadiranku. Itu sepertinya tempat singgasana rajanya. Apa yang mereka lakukan di sana? Aku harus melihatnya. Tetapi, kenapa rajanya tidak ada? Oh, itu Komaria. Dia dicambuk. Kasihan dia. Hati-hati, Hasan. Jangan kau sapa dia. Mereka-mereka itu bukan lagi dari dunia kita. Jaga dirimu baik-baik. Tapi kenapa, Kek? Komaria dicambuk begitu? Karena dia dimurkai Raja Dedemit itu. Sebab rambutnya sudah tidak ada. Jadi siapa yang mengambil rambut Komaria, Kek? Yang mengambil sebenarnya adalah Maman. Orang suruhan Dadang Sutrisna. Dan sekarang dia harus mencari rambutnya itu. Buat apa rambutnya itu, Kek? Lihat, anakku. Kekasihmu sekarang rohnya sedang mereka siksa. Raja Dedemit itu akan mengambil Komaria menjadi permaisurinya. Tapi begitu rambut Komaria hilang, dia marah. Dia tidak jadi mengambil Komaria menjadi istrinya. Dan Komaria akan mereka lepaskan bila Komaria berhasil mempersembahkan rambutnya. Lepaskan! Aku akan cari rambutku! Lepaskan! Aku tidak tahan, Kek. Melihat Komaria dicambuk begitu. Sabar, anakku. Sabar. Mereka bukan berada dalam dunia kita lagi. Kalau kau ingin menolongnya, maka kau harus turut mencari rambut Komaria itu. Iya, Kek. Nah, sekarang kau lihat yang duduk di ujung sana itu. Itu adalah orang tuamu yang sedang disiksa oleh kelabang. Bila kau dapat mengalahkan kelabang, maka ayahmu akan terbebas dari siksaan si kelabang itu. Iya, Kek. Nah, kembalilah kau ke atas, Hasan. Tugas berat menantimu. Iya, Kek. Terima kasih. Sungguh aneh pengalamanku tadi. Ya, sekarang aku baru tahu persoalannya. Baik, aku akan balas kekejaman mereka. Dan aku harus membantu Komaria dan bapakku dari cengkeraman Dedemit itu. Supaya mereka tidak mati penasaran lagi. Kang, kata orang setan Komaria sering berdiri di jembatan itu. Kan, katanya kau takut.
Tapi sekarang kau bicara yang tidak-tidak. Maksudku, kita jangan lewat sana, Kang. Kita ambil jalan yang memutar saja. Saada, jalan memutar itu kan jauh. Biar, Kang. Apa Kang mau melihat saya pingsan? Makanya aku kan sudah bilang, kalau mau pergi ke pesta kawin itu siang-siang. Ini tidak. Berdandan saja bisa 5 jam. Sekarang pulang kemalaman takut sendiri. Terserah Kang lah. Pokoknya aku tidak mau lewat jembatan itu. Kalau dia ada, paling yang dia cari aku, bukan kamu. Kenapa begitu? Kata orang, siapa saja yang lewat jembatan itu pasti diganggunya. Itu bila dia dendam pada orang itu. Atau kau juga menjadi musuhnya barangkali. Aku kan juga sangat benci padanya, Kang. Kang Dadang, ayolah. Putar mobil ini kembali. Kita ambil jalan memutar saja. Penakut kamu ah. Akang juga takut. Beberapa kali dia datang mengetuk pintu rumah kita. Akang malah sampai sakit perut karena takut. Tuh, Kang. Anjing melolong. Akang dengar tidak? Ayolah. Kita ambil jalan memutar. Tutup semua kaca pintu. Dengar, Kang. Kalau kita terus, pasti kita bertemu dengan setan itu. Anjing di sana melolong terus, Kang. Iya. Tapi kita akan jauh berputar seperti ini. Jalan yang kita tempuh 5 kali lebih jauh. Kita terlambat nanti sampai di rumah. Pelan-pelan, Kang. Lihat, ada orang duduk di jalan. Hah? Mana? Itu, di depan sana. Kasih lampu jauh, Kang. Oh, ini barangkali orang ronda. Tapi kok tidur di jalanan ya? Kok dia tidak mau menyingkir? Orang gila mungkin. Rem, Kang. Hampir saja aku tubruk. Benar-benar gila ini orang. Seenaknya saja duduk di tengah jalan. Membelakangi kita lagi. Brengsek. Mana aku tidak jelas siapa ini orang. Berselimutkan sarung. Hei bangsat, minggir! Nah, sudah. Dia berdiri. Seperti orang sakit. Iya. Kasihan, Kang. Sarungnya berdarah. Apa betul-betul orang itu sakit? Biarlah. Nanti kita lihat. Tuh lihat. Dia menuju kemari. Klakson, Kang. Biar dia buka sarungnya. Maria, Kang! Makin hari, badan Saadah makin kurus. Karena setiap malam, dia pasti didatangi oleh hantu Komariah yang meminta rambutnya dikembalikan. Sehingga Saadah mendesak suaminya Dadang Sutrisna. Apakah Dadang Sutrisna memang menyimpan rambut setan Komariah itu? Aduh, Yom, ini batuk. Oh ya, kerasan-kerasannya halus tenggorokan sampai sesal nafasku. Pak, Lawang tahu kalau batuk kok makan jambu monyet. Coba kalau tadi jambunya dibagikan kepada anak-anak. Enaknya, nihur, hing segera ke fon. Sana Bu, carikan obatnya. Oh, obat batuk toh. Tidak usah khawatir, Pak. Ibu sedia Mixadin. Mixadin? Iya, Pak, Mixadin. Mixadin cepat menghilangkan batuk dan sekaligus melegakan nafas. Coba diminum, Pak. Kuhel
adalah bukan main. Mixagin luar biasa loh, Bu. Berkat Mixagin, batukku sembuh dan nafasku jadi lega. Memang, Mixadin menghilangkan batuk dan sekaligus melegakan nafas. Mixagin ampuh untuk menghilangkan batuk. Berkat Mixagin, batuk hilang, nafas pun lega. Di samping Mixadin tersedia juga obat batuk sirup dan tusil. Dan tusil obat batuk sirup pilihan keluarga. Dan tusil memberantas tuntas batuk Anda keluarga. Produksi PT Dankos Laboratoris. Kek Salim, aku butuh bantuanmu. Kau dalam kesulitan, anakku. Maaf, Kek. Aku memang dalam kesulitan. Katakanlah, apa kesulitanmu? Sudah beberapa kali aku mencoba menemui Kelabang melalui semadiku. Tapi tidak pernah berhasil. Ya. Memang, dia itu orang yang mempunyai ilmu hitam yang sangat tinggi. Tapi jangan takut, kau akan aku bantu. Apa maumu kalau kau sudah bisa bertemu dengannya dalam semedimu nanti? Aku akan membuat perhitungan dengannya. Bagus. Kalau begitu, peganglah ikat kepalaku itu dan bersamadilah kau. Baik, Kek. Apa maumu, Hasan Sidi? Aku minta padamu, hentikan serangan-serangan ilmu hitammu, sehingga Komariah dan bapakku bisa tenteram di alam baka. Mereka itu adalah tawananku. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa melepaskan mereka. Kecuali kalau ada yang bisa mengalahkan aku. Aku yang akan membunuhmu, dukun laknat. Baik. Mari kita mulai perang tanding. Jarak jauh. Ayo, ini sekarang. Bagus. Dan lihat serangan pertamaku ini untukmu. Hiat! Jarum-jarum beracun. Kembalilah kalian pada tuanmu. Awas, Nak Hasan. Dia orang yang berbahaya. Iya, Kek. Dan ini, terimalah hadiahku dari jauh untukmu. Air bah yang mendidih. Kembalilah pada tuanmu dan dinginlah kamu. Hebat ilmunya orang ini. Dia bisa membalikan semua seranganku. Tapi untuk kali ini, tentu engkau tidak bisa menahannya, Kelabang. Nih, terimalah. Celaka, ribuan naga menyerangku dengan mengeluarkan api dari mulutnya. Anak ini betul-betul telah mempelajari ilmu bapaknya. Aku harus sabar dengan ilmu kilatnya. Naga-nagaku musnah. Tapi dia kepayahan karena jilatan api. Ya, dia kepanasan. Kurang ajar anak ingusan itu. Lihat pembalasanku. Benda apa ini? Banyak sekali dan bercahaya. Sekarang kau baru tahu rasa bahwa Kelabang tidak bisa dipermainkan. Tenang, peganglah ikat kepalaku itu kuat-kuat. Dan kau tidak akan terpelanting oleh serangan bintang-bintang panas itu. Dukun laknat, aku ingin mengadu otot denganmu. Di mana aku bisa menemuimu? Aku tunggu kau di Bukit Karang dekat desamu. Suatu bulan purnama penuh.
Bagaimana, Hasan? Sudah tahu kau tentang kehebatannya? Sudah, Kek. Ia memang hebat sekali. Tapi percayalah, nak, bahwa sesuatu yang jahat itu pasti akan kalah. Iya, Kek. Terima kasih. Nah, Hasan, kakek pulang dulu. Perempuan menantang amat kelihatannya. Coba aku dekati. Biasanya habis menonton bioskop begini, banyak gadis-gadis yang biasa diajak pacaran. Mau pulang kemana, Dik? Ke desa ujung bukit. Oh, atuh kebetulan saya juga mau pulang ke sana. Mari sama-sama. Terima kasih. Saya menunggu teman. Oh, gitu. Temannya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oh, ya kalau begitu ditinggal saja. Nanti juga ada yang mengantarkannya pulang. Jangan. Biasanya selalu berdua dengannya. Oh, adik baru di sini ya? Anak-anak muda di sini banyak yang mau mengantarkan kalau seorang gadis terlambat pulang karena nonton bioskop begitu. Tidak usah, biar saya tunggu saja. Oh, ya percayalah sama saya. Saya kan sering mengalaminya, Dik, gitu. Ayolah. Ada adik orang baru di ujung bukit sana ya? Sudah lama. Kok saya tidak pernah lihat adik ya? Kalau saya sering melihat abang. Oh, aduh, dipanggil abang. Rasa hatiku berbunga. Nama saya Maman. Jadi panggil saja saya Bang Maman gitu. Oh, begitu. Namanya gagah ya? Seperti orangnya. Waduh, Mak. Aku dibilang gagah. Aduh, rasanya dunia ini jadi indah. Ya, saya biasa-biasa saja kok, Dik. Ya memang banyak gadis-gadis yang mengatakannya begitu gitu. Tapi saya ya anggap biasa itu, biasa. Cuma aneh ya, Dik ya. Kalau adik yang bilang saya gagah begitu, kok hati saya jadi bergetar gitu. Iya, memang saya lihat abang Maman gagah. Buset, masih dibilang gagah. Hidungku yang pesek begini mau dikemanain? Jadi adik sudah sering melihat saya ya? Iya, sudah sering. Abang selalu menjadi perhatian saya. Yang betul. Aku tidak sangka kalau aku selalu diperhatikan oleh perempuan secantik ini. Adik serius nih bicara begitu? Kenapa, Bang? Abang ragu? Tidak. Ya, saya memang sering gitu menjadi perhatian orang-orang di mana saja saya berada gitu. Tapi ya maafkan abang ya, Dik ya. Abang tidak sempat gitu memperhatikan adik. Ya bukan karena abang tidak suka, bukan. Tapi karena abang Maman tidak tahu, maaf saja ya. Tidak apa-apa kok, Bang. Saya sudah merasa bangga kalau saya bisa berjalan bersama abang malam ini. Kok tadi adik menolak saya ajak untuk diantar pulang? Saya ragu. Apa Bang Maman main-main atau serius? Iya. Maklumlah, Bang. Bang Maman kan orang yang sering dibicarakan gadis-gadis. Aduh, Mak. Benar ini. Iya, saya memang begitu. Saya suka tidak peduli sama gadis-gadis gitu. Ya itu sebabnya saya sampai sekarang belum beristri gitu. Jadi Bang Maman belum punya istri? Belum. Gitu. Tapi ya entah kenapa ya, Dik ya. Begitu Bang Maman melihat adik, aduh, langsung saja ya ada niat untuk... Ada apa, Bang? Bilang saja. Saya tidak akan tersinggung kok.
Iya, saya ingin punya istri gitu. Jadi abang mau melamar saya? Gitu ya. Kalau bisa ya, iya begitu itu. Bang, Ya. kalau abang melamar saya setuju saja. Tapi abang harus tanya pada ibu saya dulu. Oh, beres itu Dek, beres. Nanti abang bicara sama ibu. Siapa namanya Dek? Nanti abang juga akan tahu. Abang kerja di mana? Saya kerja di penggilingan beras gitu. Sebagai buruh atau yang punya penggilingan beras? Saya yang punya penggilingan beras saya gitu. Saya yang punya. Kalau begitu, Bang Maman kenal dong sama Kang Dadang, iya? Belum sembuh, terkena flu, flu lagi, makin jadi. Flu. Apa obatnya? Aku mau cepat sembuh. Ingat, Mixagrip. Membasmi semua gejala flu. Pilek, Mixagrip. Sakit kepala, Mixagrip. Hidung tersumbat, Mixagrip. Bersin